Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Ini Pak Deddy Mulyadi ini kan Gubernur Jawa Barat. Yang sekarang ini kalau dilihat-lihat nih pergerakannya di kota-kotanya banyak. Ya, Menurut Pak Deddy orangnya gimana nih orangnya? kalau saya kan ketemu langsung belum pernah. Belum ya. Tapi kalau mendengar berita-beritanya kan sekarang ini bagus. Nah, kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Bahwa kita itu walaupun susah nggak punya uang, nggak punya bisa apalah, makan atau apa gitu ya. tapi kita masih bisa napas. Masih bisa bernapas. Itulah yang kita syukuri pertama, itu kita syukur alhamdulillah masih bisa napas. Nah, kalau sudah bisa napas nanti kita bisa gerak, bisa apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi sama Abah. Dan gak terasa ya, Abah seringkali mengunjungi Anda. Mudah-mudahan Anda bahagia, kemudian juga menikmati apa yang Abah sajikan. Jangan lupa loh, yang berkunjung ke Abah tuh subscribe ya, atau sebar. Nah, kali ini Abah ingin silaturahmi lagi dengan salah seorang teman Abah yang memang ya, dia itu sudah merasakan pahit getirnya kehidupan di dunia ini. Apapun itu, kita harus merasa harus merasa lebih belajar lagi dan mengenal kehidupan apa yang harus kita lakukan dan apa yang perlu dirasakan, karena hidup ini harus dirasakan dan dilakukan. Kenapa? Karena kalau tidak dirasakan dan tidak dilakukan, bukan menjalani hidup ya. Kali ini Abah mau silaturahmi dengan yang namanya Pak De Suyanto. Pak De Suyanto ini salah satu terapis di salah satu radio, yaitu Radio Samhan Jakarta. Jadi bila Anda memerlukan jasa beliau untuk terapi berbagai penyakit, nah ini orangnya ya. Oke, kita temuin saja. Ini dia Pak De Terapi. Nah, Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, sehat Pak De? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat barokah. Kelihatan seger ya Pak De. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak De, sebelum ini Pak De ini bergerak di bidang terapi sekarang ya. Ya, Di bidang terapi. Nah, Pak De, boleh saya tahu dulu nih, usia Pak De sekarang berapa? kalau saya masih muda. Masih muda berapa Pak De? Masih muda tuh. Berapa kira-kira? Ya. Sekitar 40-an? Ya kurang lebih. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Saya 66 mau ke 67. Mau ke 67. Ya, udah 66 lewat berapa bulan ya? 66 April, Mei, lewat. Juni, Juli, Agustus, September. Udah 66 bulan. Oh, 66 tahun lebih 6 bulan. Ya. Tapi guys ya, kelihatan awet muda ya. Khasiatnya awet muda apa Pak De? Bersyukur. Bersyukur. Jadi hidup itu harus bersyukur, bersyukur dan dinikmati, dijalanin, diterima apa adanya. Soalnya kalau orang hidup ini kan belajar. Ya, betul. Hidup itu belajar. Dari kecil sampai sekarang umur 66 ini saya niati ya itu, saya tuntut belajar terus. Ya. Jadi nggak ada kesempurnaan itu nggak ada di dunia. Makanya kita harus belajar menuju sukses. Ya, sukses itu semua orang kan akan mati. Betul. Kulu nafsin daikotul maut. Tiap-tiap dia akan mati. Setelah mati ada surga dan neraka. Itu yang kita cari. Makanya kita harus belajar sukses, mendapatkan kalau bisa mati masuk surga, selamat dari neraka itu seperti apa, bagaimana di situ. Makanya diniati bersyukur dari sekarang itu bersyukur. Dan belajar itu banyak Pak De ya, belajar hal tentang kehidupan. Iya. Belajar hal tentang kita dengan Tuhan, dan belajar yang lainnya gitu. Jadi itu semuanya dipelajari tuh Pak De. Harus belajar terus. Iya. Menjalani hidup ini belajar ya. Iya. Jadi ada pahit, getir itu dipelajari. Belajar, kita harus belajar. Harus belajar. Harus bisa menerima. Jadi harus lapang dada gitu.
kita harus buka lapangan. Iya. kita lakukan. Kita harus besar ya, maksudnya kita harus bisa membuka diri ke orang lain juga. Pak De, nih kalau ngomong-ngomong soal kita harus bersyukur, kemudian belajar, ada hal-hal yang memang membuat Pak De itu belajar itu gimana sih dia? Hal yang memang menggugah Pak De untuk lebih belajar terus itu apa? Jadi kita itu sudah ngalamin yang susah lebih susah. Nah ini kalau ngalamin susah mungkin banyak orang juga ya, yang mungkin yang sekarang ini mendengarkan atau menonton itu banyak orang yang mengalami susah kehidupannya, susah ekonominya, susah dari awal gitu kan. Nah itu kiatnya kalau kita mengalami susah itu gimana tuh, harus gimana? Ya kita kalau kita dikasih cobaan susah, kita tuh harus bersyukur. Intinya bersyukur dulu ya. Jadi susah itu bisa jadi tenang, bisa baik, bisa gembira kalau kita bisa bersyukur. Iya betul. Dinikmati. Oh iya, kita itu di dunia ini ngirup angin. Angin yang kita hirup yang ini kita hirup ya. Betul. Ini apa pernah kita merasakan bersyukur, menyukuri. Nah, bahwa kita itu walaupun susah nggak punya uang, nggak punya bisa apalah, makan atau apa gitu ya. tapi kita masih bisa napas. Masih bisa bernapas. Itulah yang kita syukuri pertama, itu kita syukur alhamdulillah masih bisa napas. Nah kalau sudah bisa napas nanti kita bisa gerak, bisa apa saja. Itu nikmat sebenarnya kalau kita disyukurin ya Pak ya. Jadi jangan dilihat bahwa kita nggak punya uangnya ya. Jangan dilihat kita punya sakit cobaannya ya. Tapi dinikmati bahwa kita ini masih bisa menjalani kehidupan dan bernafas. Pak De sehat terus. Pak De, ngomong-ngomong nih, saya dengar selinting-selintingannya Pak D itu dulu zaman kecil sampai remaja tuh bandel ya? Ya lumayan. Lumayan. Bandel ya. Tukang gelut. Oh, jagoan katanya dulu mah. Nah, itu kalau ingat-ingat masa lalu, kalau mengingat masa lalu, itu gimana Pak D? Zaman dulu tuh gimana? Kok bisa seperti itu? Itu bisa bandel di situ. Itu gimana? Kita nggak minta ya, tapi itu numbuh sendiri. Dan kita itu harus belajar, itu memang harus belajar. Iya. Jadi gelut di kerubut 2, kerubut 3 itu nggak dendam. Jadi nggak dendam. Jadi gelut kalau udah ya udah salaman udah. Nah, nggak kayak orang sekarang. Kalau orang sekarang kan dendam, ngajak temen tawuran itu yang nggak boleh. Saya nggak suka itu. Kalau menurut saya mungkin Pak D itu dulu bandel seperti itu ya. Tidak untuk mencuri atau segala macam. Enggak, hanya bandel seperti itu. Kalau bandel nyuri paling kalau ada mangga itu kan memang di hutan ya, ngambil makan di situ. Dan di hutan mah nggak punya siapa-siapa ya. Ada yang punya, cuman yang punya jauh lah. Yang jauh. Tapi kan hanya untuk makan, bukan untuk jual. Iya betul. Namanya cari rumput kan, lapar. Kalau itu mah pasti semua orang ngalamin ya Pak D. Kalau itu tapi ya nggak tahu ya. Semua orang ngalamin, dalam arti saya aja dulu pernah nyuri mangga tetangga, bukan nyuri, cuma minta, kadang Pak minta Pak, kalau orangnya nggak ada. itu kebandaran dulu. Nah Pak D, dari bandel dulu pernah hidup di jalanan juga ya Pak D? Iya pernah hidup di jalanan? Ya biasa kayak gitu mah biasa. Dulu tuh biasa, pokoknya pengalaman itu udah pahit getirnya udah tak. Pahit getirnya. Pernah nggak Pak D sempat nggak punya uang sekali, kemudian puasa atau apa zaman dulu waktu itu? Kalau saya itu dari kecil, kalau masalah uang tuh alhamdulillah ada terus. Oh ada. Ya walaupun sedikit. Karena saya orangnya irit. Jadi orang-orang jajan saya diem. Irit beda sama pelit ya Pak D? Oh lain. Pelit dengan irit itu lain. Kalau pelit itu kan kita dimintain orang nggak kasih. Betul. Tapi kalau saya punya duit, ayo jajan, ayo. Tapi kita punya duit, jangan sampai kita tuh nggak punya duit. Entah tak selipin di topi, di apa kan ini. Di mana ya tersembunyi yang memang orang kita jadi lupa. Ini baju ini kita bolongin, ini isinya duit. Oh sempet juga baju dibolongin gitu. Biasanya dulu mah nggak tahu zaman sekarang ada nggak ya? Celana kan dulu kan kolor tuh. Ya kolor, dalam kolor tuh ada duit juga di mana. Itu waktu zamannya belum menikah ya? Iya, kan masih kecil tuh. Masih remaja ya? Iya. Saya tuh selalu kalau masalah uang tetap ada tuh. Sampai sekarang alhamdulillah
Berarti kalau dari dulu rajin menabung dong kayak gitu ya? Ya nabungnya cuma di badan doang. Di badan doang ya. Di badan yang nempel di baju atau di celana gitu. Itu orang lain kelihatan nggak? Maksudnya sama-sama orang tua kita sama Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya Pak Ade doang yang Iya. tahu. Ya itulah rahasia saya tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang kayak baju kayak gini. Ada Ini dalam ada lipatannya itu iya, masukin lipatan dimasukin itu. ke sini. Oh. Jadi orang nggak tahu. Iya. Dan saya dari kecil itu kalau pakaian saya sendiri yang Oh nyuci. gitu. Jadi nggak nyuruh orang lain atau orang tua tak suruh nyuci. Nyuci, Bu, Mak, nggak pernah. Jadi dari dulu sudah mandiri ya? Ya dari kecil saya tuh nyuci sendiri. Nyuci sendiri. Kalau celana saya dicuciin sama orang tua saya nangis. Oh gitu, kenapa? Ya kita udah ngencingi dari orok, masa udah gede udah bisa gerak. Celana kita, baju kita suruh nyuciin orang tua, malu kita, hati kita malu. Iya. Itu umur berapa Pak Dek sekitar waktu itu Ya, nggak umur dicuciin? 8 tahun udah, pokoknya mulai 8 tahun, 7 tahun itu udah, pokoknya mulai sekolah udah nggak boleh nyuci. Jadi mau sekolah SD gitu ya? SR dulu sekolah. SR dulu. Iya. Nah, ini pelajaran buat kita ya, anak-anak ini sekarang ini jangan terlalu ketergantungan sama orang tua, sama ibu gitu kan. Jangan supaya ibu tuh suruh nyuciin, malah apalagi ibu sekarang disuruh-suruh, jangan, kasihan. Kita harus sedih kalau ibu melakukan apa untuk kita gitu kan. Iya. Kita harus dari awal tuh, dari kecil harus bisa merasakan pahitnya seorang ibu, getirnya seorang ibu, dan kita jangan balas dengan seperti itu ya. Iya. Itu terus Makanya ini sebandel-bandelnya saya tuh belum pernah domelin mama saya. Dicubit belum pernah. Nah itu harusnya seperti ini nih. Karena saya kalau disuruh langsung berangkat. Tidak ada kata membantah ya. Nggak ada kata membantah. Ntar tuh nggak ada. Ya kalau zaman sekarang nih yang saya lihat ya gitu kan, pasti ada kata ngebantahnya itu. Ntar dulu gitu kan. Ntar dulu tar petasan tuh tar. Nih Pak De, hikmahnya dulu suka nabung walaupun di mana aja gitu kan, sampai sekarang udah kebawa dong ya. Ya kebawa, cuman ya namanya rezeki itu kan Allah yang ngatur. Betul. Walaupun kita jungkir balik, kalau Allah nggak memberi ya nggak bisa. Makanya kita itu yang penting satu bersyukur. Kita mau usaha apapun jangan merugikan orang lain. Kalau bisa membantu orang lain. Makanya kalau saya terapi di sini, umpama ada yang kurang mampu pengen terapi, monggo silahkan. Teman Kang Dedi atau siapa, ada aja sini. Kalau kurang mampu, betul Pak De. Nggak kita harus minta bayaran, enggak. Iya betul. Pak De, nih zaman dulu kan zaman badung-badungnya ya, zaman suka keluyuran zaman keluyuran, kemudian juga pernah juga meninggalkan bahwa agama gitu kan. Gitu kan? Meninggalkan bahwa kita dengan Tuhan kan gitu kan. Nah itu saat-saat Pak De teringat dengan siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita, dan ketemu dengan ilmu gitu yang memang Pak De itu kapan tuh, sejak kapan itu Pak De mulai insaf lah gitu kan? Sudah insaf tuh tahun 92 sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi dulu itu kalau saya tuh kalau diajak ngaji, diajak ibadah tuh nggak mau dulu. Kalau diajak ngaji, diajak ibadah nggak mau ya. Iya, kalau pernah malah temen itu tak bilangin, kamu mati dulu ke kuburan sono, sebulan 3 bulan di kuburan, ntar keluar ngajak ngaji saya nggak apa-apa. Kalau belum mati jangan ngomongin surga neraka. Se-ekstrim itu ya. Iya. Se-ekstrim gitu. Nah dari situ kenapa bisa Pak De ketemu di jalannya sekarang ini gitu kan? Itulah Allah, skenario Allah itu seperti itu. Makanya kita jalan Tuhan, yang penting kita tuh jangan sombong. Gitu loh, jangan sombong. Kalau sombong ya Allah tuh nggak ridho. Akhirnya Pak De dideketin sama Allah ya, sama Tuhan. Mungkin lah itu, insya Allah gitu. Dan diangkat gitu. Karena di dalam agama itu kan ada dalil. Iya. Ridho Robi, ridho wali. Jadi ridhonya Allah tuh ya ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua tuh ridho, ya dilalah itu Allah ngasih kemudahan. Jadi hati itu lapang. Iya setuju, saya setuju. Jadi gini Pak De, kalau nggak salah memang kita ini sebagai anak ya,
harus nomor satu kan juga orang tua tuh ya. Harus. Harus dimanapun kita berada, Iya. apalagi masih ada orang tuanya Iya. ya, dimanapun kita berada, kalau misalkan orang tua tuh harus ditengokin, Iya. dijengukin. Itu harus. Orang tua sebenarnya nggak perlu sangu, Enggak, orang tua tuh nggak minta apa-apa dari kita. nggak minta dikasih sebenarnya, minta ketemu aja Iya, biasanya ya. betul. Terus juga kalau misalkan sudah meninggal orang tuanya, kita sering-sering mendoakan Pak De ya. Harus. Mendoakan. Kalau bisa tiap hari Nah, doakan. hikmahnya sekarang Pak De, setelah Pak De ketemu dengan kebaikan, ya sadar gitu kan. Hidup Pak De menjadi apa nih? Tenang atau gimana? Lebih tenang atau Iya, gimana? pikiran lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Jadi kalau umpama kita sakit aja bisa bersyukur. Kita sakit loh, itu bersyukur. Iya. Ya kan? Alhamdulillah saya baru sakit, Iya. belum mati, gitu kan? Iya, betul. Syukurnya di situ. Betul. Jadi intinya adalah apapun yang kita dapatkan nih kan ya, apapun yang kita rasakan sekarang, Iya, intinya kita harus bersyukur. bersyukur. Karena kita hidup ke dunia ini sudah nikmat, Iya. ya kan, sudah Iya. nikmat, sudah ada alam dan sekitarnya, sudah ada udara yang segar dan sudah dikasih pakaian segala macam gitu, ada gitu, itu udah nikmat ya, Iya. udah nikmat. Kenikmatan. Bersyukur. Mata kita bisa kedip, Bisa tangan kita melihat. bisa gerak seperti ini. Iya. Ini kan harus kita syukuri. Syukurin semua ya. Tapi kebanyakan ada, maksudnya Jadi ada beberapa orang lah ya. orang itu semua dia tuh punya, Ah, ya kan? Semua punya. ah, Cuman satu yang nggak punya, apa tuh? malu. Nah, malu atau gengsi ya. Jadi manusia tuh kebanyakan yang nggak punya tuh malu. Contoh, ini tak kasih contoh Iya, gambaran ya kan ya. Iya. Orang yang sudah kaya Ah, masih korupsi, ah, itu juga nggak punya kan? iya. Nggak punya malu. Nggak punya malu. Padahal yang kaya loh udah punya gaji, punya apa. Kadang-kadang masih korupsi, itu nggak punya malu. Iya. Satu nggak punya Iya, malu, iya, ya kan? Iya, betul. Kita gagah, kuat, Hmm, nggak mau kerja. Iya. Apa nggak punyanya? Malu juga. Malu, itu dia malu. Oh, Gitu. saya kerja bangunan malu saya. Hmm, Saya kerja bersihin got malu. Nah, itu kan nggak punya malu namanya. betul. Nggak punya malu, nggak mau kerja. Jadi kita harus mengingatkan ke orang-orang nih ya, jangan punya rasa malu. Jangan. Apapun yang kita kerjakan itu, kalau itu halal, kalau itu baik gitu kan, kenapa harus malu gitu kan? Malu dengan apa sih? Malu dengan status kita, malu dengan kedudukan kita, malu dengan orang tua kita. Tidak usah ya Pak. Kalau malu ya malu yang berbuat jelek itu harus malu. Yang harus malu adalah kita berbuat tidak baik, mencuri Orang lain, ya. ya. Itu harus malu. Bohongin Kemudian orang juga lain. bohongin orang lain, berzina, itu harus malu. kan gitu. Betul. Kalau yang biasa-biasa aja lah, kenapa harus malu Pak ya? Nggak malu. Jangan. Nah, saya itu gini kan. Saya itu kalau cerita dari kecil ya, Iya. ini cerita saya dari kecil. Saya tuh dulu tukang angon, tukang ngarit, ya kan? Gede, cari kayu, mikul kayu ke pasar, dipikul, dijual, ya kan? Udah gede, ke Jakarta. Nah, setelah ke Jakarta, dagang bakso pernah, dagang sayur pernah, dagang sembako ya pernah. Nah, sekarang ini udah belasan tahun, udah hampir 20 tahun ini, tahun ya. saya buka terapi ini. Iya. Itu loh kan. Jadi kalau masalah dagang saya mah dari kecil bukan dagang. Betul. Jadi gini Pak, kalau misalkan hidup ini kan ada orang yang merasa beruntung ya, beruntung dia bisa punya uang banyak. Ada orang yang memang biasa-biasa tapi hatinya enak kan gitu Ya. kan gitu. Tapi kebanyakan nih orang-orang yang sederhana seperti kita gitu kan. Orang-orang sederhana tuh yang empati sama orang lain. Maksudnya kalau kita punya uang pasti ngasih ke orang lain, dibandingkan dengan orang-orang yang di atas yang sudah banyak uangnya, kadang empatinya kurang. Kenapa ya bisa begitu ya? Saya nggak tahu itu kan, karena itu sudah tak pelajari tapi belum ketemu. Belum ketemu. Nah, ketemunya gitu, tak kembalikan ke semua itu kodar gitu. Kodar, karena manusia dunia ini kan isinya dua. Iya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, betul. Ada cantik, ada Iya, betul. jelek, Ya. ya kan? Makanya ada siang, ada malam. Adanya dua. Makanya kalau di dunia ini itu kalau orang sakit
Ah. Kalau sembuh ya bisa nikmat. Oh. Tapi kalau di akhirat, kalau sakit selama-lamanya, kalau nikmat ya nikmat selama-lamanya. Itu di akhirat. Bedanya di situ kan. Jadi kalau di dunia ini dua ini kita nikmatin, kalau di akhirat nanti hanya satu yang dinikmati. Jadi hanya satu. Di akhirat itu hanya satu, enggak ada dua yang dinikmati. Kalau nikmat ya nikmat selama-lamanya, kalau siksa ya siksa selama-lamanya. Itu kalau di akhirat. Tapi kalau di dunia ini, umpama kita tuh susah masih ada yang nolong. Kita kekurangan masih ada yang bantu. Kalau di akhirat nggak ada. Ya? Nggak ada yang bantu. Nah ini sekarang pesan-pesan ini Pak De buat orang-orang di sekitar kita. Ini hanya saling mengingatkan kan Pak De ya. Iya, bukan betul. Kita memberi ini, saling mengingatkan. Iya. Apa sih yang kita harus ingatkan ke orang-orang itu? Yang kita ingatkan harus kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita dikasih panca indera yang cukup ini harus kita syukuri. Contoh, kita punya hidung kita lubangnya ke bawah. Coba kalau hidungnya itu lubangnya ke atas, karena air hujan masuk ke hidung, itu harus kita bersyukur. Apa pernah kita bisa bersyukur sampai ke situ? Kadang-kadang kita lupa. Kita punya kuping, ya kan? Punya kuping, punya apa? Terus kita kasih mata oleh Allah. Di sini kasih rambut itu pamada keringet ke sini, lewernya ke sini, ke samping kan? Nah itulah kita supaya mencari jalannya syukur itu di sini. Nah itu jadi apapun yang ada di kita ini, di diri kita ini, di badan kita ini perlu disyukurin karena setiap yang nempel di diri kita atau anggota tubuh kita ini semua ada fungsinya masing-masing dan ada manfaatnya masing-masing. Jadi pergunakan manfaat yang ada di kita ini. Kayak otak untuk berpikir, mulut untuk bicara yang benar, hidung untuk mencium yang memang yang bagus-bagus kan begitu ya Pak De. Jangan merusak bumi. Jangan merusak bumi ini. Hiduplah bersyukur apapun yang didapat ya. Nah, Pak De, kalau Pak De kan selama ini kerja ini di Radio Saman ya, terapi. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak De? 11 sampai jam 4. 11 sampai jam 4 nih guys, kalau yang mau terapi, yang mau punya masalah dengan saraf ya, atau misalkan tubuh kita ya Pak De ya. Tubuh kita silakan datang untuk terapi di Radio Saman. Itu dari jam 11 sampai jam 4 sore. Ada pokoknya tiap hari, kalau enggak nanti dikasih tahu, nanti bisa datang langsung ya di rumah. Nah, nanti boleh di subscribe juga channelnya Pak De di sini nih ya, channelnya Pak De Terapi. Kalau masalah-masalah tentang terapi ada di channelnya di sini. Bantu di subscribe untuk teman-teman semua. Nah Pak De, ini di luar konteks nih, di luar konteks. Saya cuma ingin menanyakan, Gubernur Jawa Barat siapa Pak De? Pak Dedi tuh. Siapa Pak Dedi? Siapa? Pak Dedi, waduh, Pak saya ya. Bukan Dedi Cosmo kan? Dedi Mul? Dedi Mul ya. Tinggalnya di Jakarta tapi enggak namanya lupa ya. Namanya orang Jakarta. Nah, saya pengen cuma nanya doang. Kalau menurut Pak De nih, Pak Dedi Mulyadi ini kan Gubernur Jawa Barat. Yang sekarang ini kalau dilihat-lihat nih pergerakannya di kota-kotanya banyak. Menurut Pak De orangnya gimana nih orangnya? Kalau saya kan ketemu langsung belum ya. Tapi kalau mendengar berita-beritanya kan sekarang ini bagus. Nah kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Itu karena apa? Namanya orang itu kan kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati kalau naiknya ketinggian kadang-kadang jatuh di situ. Nah jatuhnya kalau manusia, kalau laki-laki itu biasanya kebanyakan kalau tak lihat itu dari perempuan dan harta. Kalau udah hartanya banyak, ya udah itu kebanyakan tergelincir. Makanya harus hati-hati gitu saja. Jadi orangnya bagus, tapi tetap harus hati-hati dengan cobaan di dunia ini. Dunia ini cobaannya kalau kita laki-laki cobaannya ada perempuan, uang sama tahta dan harta. Gitu. Wanita tahta harta. Itu kan cobaannya. Tapi kedepannya semoga gimana tuh, sehat selalu atau apa? Semoga sehat selalu, baik. Apalagi ngatur dalam pemerintahan itu baik. Kalau bisa ya anak buahnya jangan sampai korupsi. Jadi harus
mama beliau itu nggak korupsi, anak buahnya diajari bagaimana supaya nggak korupsi. Dia kan punya niat kan Jawa Barat itu pengen sejahtera, mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Ya kita doakan saja Pak D. Iya, mudah-mudahan sehat selalu Dan bisa ibadahnya yang sesuai dengan perintah Allah Rasul. Betul. Saya sendiri juga sebenarnya orang Jawa Barat. Iya. KTP saya Bekasi. Oh iya, Bekasi Jawa Barat ya. Pindah ke Bekasi dulu, ke Bekasi. DKI ini udah beberapa tahun ini udah ke belum dipindahin lagi ke sana ke apa ke DKI enggak. Ke DKI belum. Enggak, saya udah di Bekasi. Udah di Bekasi. Barat. Iya. Pak De, terima kasih banyak. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak De diberikan kesehatan selalu. Amin. Kemudian juga diberikan kelancaran, Amin. rezekinya terus bertambah dan tetap berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah paling sehat, waras, panjang umur yang barokah. Amin. Pak Dan De Dedi juga ya. sip. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Dan semangat terus Akhirnya. sehat. Oke. Abah Cio sama Pak De di sini ngucapin terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya. Kalau misalkan ada salah-salah ngomong, saya minta maaf ya. Abah Cio dan Pak De Terapi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.